Tim SAR temukan korban hilang di Bovendigul. Dua unit rumah dinas di SD Yapis Merauke terbakar. 3 kabupaten di Papua Barat Daya belum terima MBG. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel, inilah Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. Program MBG yang menyasar SD Impres Gudang Arang disambut syukur oleh siswa. Hal ini dinilai bisa menarik minat siswa datang belajar karena sebelumnya para siswa biasanya datang belajar dalam keadaan perut kosong. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG resmi meluncurkan kembali program makan bergizi gratis atau MBG di SD Impres Gudang Arang Senin pagi. SD Impres Gudang Arang merupakan salah satu sekolah yang berada di pinggiran Kabupaten Merauke dengan jumlah siswa sebanyak 277 orang. Ignatius Babaga, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan menyampaikan dalam sambutannya, program MBG ini harus lakukan dan kita jemput, baik di pemerintah Provinsi Papua Selatan maupun kabupaten-kabupaten yang ada. Sehingga program ini harus kita laksanakan dan kita harus jemput Bapak Ibu. Baik kita pemerintah Provinsi Papua Selatan maupun kabupaten-kabupaten yang ada di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan. Kepala Sekolah SD Impres Gudang Arang, Natalia Maria Remetwa mengatakan, program MBG ini bukan hanya sekedar makanan bergizi saja, melainkan investasi jangka panjang berharga bagi generasi penerus bangsa. Ini bukan hanya sekedar makanan, melainkan juga investasi berharga untuk masa depan generasi penerus bangsa. Dengan diluncurkan kembali program MBG ini, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan benar-benar menjadi solusi pemenuhan gizi bagi generasi muda bangsa di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sorotan lainnya, saudara, tim SAR menemukan korban hilang di Bovendigul pada tanggal 1 Agustus lalu. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tak jauh dari perahu ketinting miliknya. Tim SAR gabungan berhasil menemukan pria bernama Sentus Goam yang dilaporkan hilang pada tanggal 1 Agustus kemarin di Kampung Butiptiri, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul. Korban ditemukan pada hari kedua pencarian dalam kondisi tidak bernyawa sekitar 1,5 km dari perahu ketinting miliknya. Kepala Basarnas Merauke Samuel Tito Ohoiwutun menjelaskan, sebelumnya korban berpamitan kepada saksi untuk mengambil jaring dan busur di kebun sekitar pinggir kali menggunakan perahu ketinting milik korban. Namun, pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, saksi menyadari bahwa korban belum kembali dan bersama warga mencari korban ke rumahnya, namun tidak mendapatkannya. Pencarian terus berlanjut hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Timur dan ditemukan perahu ketinting dan jejak kaki dari korban. Pukul 9.30, korban berpamitan kepada saksi untuk mengambil jaring dan busur berada di kebun sekitar pinggir kali dengan menggunakan perahu ketinting miliknya. Pada pukul 21.00 saksi menyadari bahwa korban belum kembali. Kemudian saksi bersama warga Kampung Butipti bergerak mencari ke rumah, namun yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Pada pukul 22.00 saksi dan warga mencari korban hingga menemukan perahu ketinting milik korban dan ditemukan jejak kaki menuju ke kali. Korban ditemukan pada tanggal 4 Agustus dalam keadaan mengapung dan tertelungkup di antara rerimbunan dahan pohon yang menjorok ke dalam sungai. Tim SAR gabungan melakukan pencarian pada tanggal 3 Agustus berjumlah 20 orang. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan korban diserahkan kepada pihak keluarga. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, 2 unit rumah dinas di Sekolah Dasar Yapis Merauke terbakar pada Selasa malam. Tidak ada korban dalam kebakaran kali ini dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. 2 unit bangunan milik Sekolah Dasar Yapis Merauke terbakar pada Selasa malam
sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Timur. 3 unit mobil damkar milik Pemkab Merauke dan TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar 2 unit rumah dinas. Pihak kepolisian mengatakan tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara penyebabnya masih dalam penyelidikan. Kurang lebih rumah dinas SD Apis ini kurang lebih ada 2 pintu, 2 pitak yang terbakar. Kemudian untuk korban jiwa tidak ada, tapi kalau korban material seperti rumah dan lain sebagainya mungkin untuk sementara kita belum bisa pastikan. Menunggu sampai besok, dan penyebab kebakaran juga kita belum bisa pastikan dalam penyelidikan. Kira-kira demikian. Terpantau, warga dan polisi membantu menyelamatkan barang dari gedung perpustakaan yang berdampingan dengan gedung rumah dinas yang terbakar. Api dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. 3 kabupaten di Papua Barat Daya belum terima MBG. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Dari Papua Barat Daya, Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bentuk satuan tugas makan bergizi gratis dalam rangka mempercepat pelaksanaan program Presiden dan Wakil Presiden. Pasalnya hingga saat ini, 3 kabupaten di Papua Barat Daya belum melaksanakan program tersebut. Program Strategis Nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini belum menyentuh sampai ke 3 kabupaten di Papua Barat Daya, yakni Kabupaten Tambrau, Maibrat, dan Sorong Selatan. Di mana kendala yang dihadapi saat ini, yakni persoalan lahan, sehingga belum dibangun dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di 3 kabupaten tersebut, padahal program ini sudah berlangsung di Papua Barat Daya sejak Februari 2025. Anak-anak di kota banyak yang telah menikmati program makan bergizi gratis. Namun sayangnya, masih banyak siswa di daerah tertinggal, terdepan dan terluar belum tersentuh program tersebut. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya saat ini membentuk Satgas untuk mengecek kendala langsung dari 3 kepala daerah di kabupaten tersebut agar program ini dapat segera berjalan. Memang daerah Tambrau, kemudian Maibrat, termasuk Sorsel, ini memang belum ada sama sekali. Sehingga setelah ini rapat perdana, setelah ini kami akan membagi tugas untuk tim Satgas ini, sehingga per kabupaten kota itu ada penanggung jawabnya, sehingga tim ini yang kita sudah bagi-bagi tugas segera turun berkoordinasi dengan para bupati, kemudian wali kota, supaya kemudian segera jalan. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, potensi satuan pelayanan pemenuhan gizi target 2025 48, jumlah SPPG 12 dan persentasi dapur MBG saat ini baru 25%. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Kita menuju ke Papua, Saudara. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk meminta penyelenggara bersama pemerintah daerah dan masyarakat Papua mensukseskan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur Papua. PSU Pilgub Papua digelar pada 6 Agustus 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk bersama Komisioner KPU RI Iva Rosita dan pejabat Gubernur Papua Agus Fatoni resmi melepas logistik pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur Papua menuju TPS di wilayah Kota Jayapura pada Senin siang. Wamendagri meminta penyelenggara dan pemerintah daerah untuk mensukseskan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 6 Agustus 2025. Wamendagri menyebut pelaksanaan PSU adalah amanah konstitusi yang harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan komitmen bersama demi menjaga kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Penyelenggara juga diingatkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalitas tinggi, serta meminta seluruh ASN untuk menjaga netralitas sepanjang proses pelaksanaan pemungutan suara ulang. Sebagai pembina daerah, kami harapkan ini semua bisa harus selesai, karena ya cukup masyarakat juga saya pikir sudah cukup lelah ya menanti-nanti
apalagi dengan efisiensi yang kita harapkan ini semuanya bisa selesai sesuai tepat waktu. Sementara itu, Komisioner KPU RI Iva Rosita mengatakan bahwa pendistribusian logistik surat suara dan kotak suara sudah dilakukan sejak 2 Agustus 2025 dengan mengutamakan lokasi terjauh menggunakan transportasi udara dan laut. Rosita menyebut logistik surat suara adalah roh untuk pemilihan kepala daerah, sehingga logistik harus tiba tepat waktu agar masyarakat bisa memberikan hak pilihnya pada 6 Agustus 2025. Rosita juga mengajak seluruh masyarakat yang terdaftar dalam DPT untuk datang ke TPS dan memberikan hak pilihnya dalam PSU 2025. Informasi yang saya sampaikan, mereka melakukan strategi manajemen di mana mendistribusikan logistik mendahulukan di lokasi-lokasi yang terjauh, ya. Jadi karena geografisnya harus melalui laut, sungai dan lain-lain gitu ya, jalan yang rusak dan lain-lain, sehingga ada beberapa daerah yang harus didahulukan karena ini bagian dari strategi manajemen, sehingga pada hari H semua logistik bisa sampai dan tiba pada saatnya dan bisa digunakan pada hari pemungutan suara. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura mendistribusikan logistik pilkada untuk daerah terjauh sejak beberapa hari lalu. Petugas diminta mengawal logistik hingga tiba di TPS dengan keadaan aman. 3 hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, Komisi Pemilihan Umum mulai mendistribusikan logistik kotak suara dan surat suara. Untuk distribusi tahap awal, KPU mendistribusikan untuk beberapa distrik terjauh, diantaranya distrik Airu, distrik Kaure, dan Yapsi, karena daerah ini paling sulit dijangkau dan medan yang sulit. Distribusi untuk daerah terjauh diutamakan untuk mengantisipasi kendala di lapangan seperti cuaca ekstrim, kerusakan jalan hingga sarana transportasi. Setelah 3 daerah terjauh, distribusi akan dilanjutkan ke beberapa distrik lainnya, yakni distrik Namblong, Unurum Guai, hingga distrik Sentani dan Sentani Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, Evra Tunya, meminta seluruh petugas PPD dan PPS hingga aparat kepolisian untuk mengawal pengiriman logistik hingga sampai di tempat pemungutan suara di 19 distrik se-Kabupaten Jayapura. Distribusi logistik ini kita harapkan akan sampai kepada distrik dan dari distrik akan diteruskan sampai kepada TPS-TPS. Harapan kita semua logistik yang nanti kita distribusi ini sampai dengan baik, sampai dengan selamat. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Polisi gencarkan razia miras jelang peringatan HUT RI. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Saudara, Polres Merauke meningkatkan razia minuman keras lokal di sejumlah titik di wilayah hukum Polres Merauke. Hal ini untuk menjaga situasi Kamtibmas jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Upaya menekan angka kriminal akibat pengaruh minuman keras terus dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Merauke. Terlebih dalam waktu dekat warga akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-80. Untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, pihak Polres Merauke melakukan razia dengan fokus menyasar minuman keras lokal. Seluruh jajaran Polres dikerahkan termasuk Polsek dan Satuan Narkoba. Yang terdiri dari 11 Polsek telah melaksanakan kegiatan patroli cipta kondisi. Yang berikutnya melaksanakan razia sajam dan miras, terutama miras lokal yang tersebar yang telah dilaksanakan oleh Satuan Res Narkoba, Polsek Merauke Kota, dan Pospol Wanam. Sementara miras yang ditemukan akan langsung dimusnahkan dengan cara ditumpahkan. Jika ditemukan peralatan memproduksi akan disita ke kantor polisi. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.
Masih berita serupa, Saudara. Jelang peringatan HUT RI, Polres Merauke melaksanakan patroli secara rutin di wilayah Polres Merauke. Dalam patroli, polisi menemukan sejumlah remaja diamankan. Polres Merauke gencar melakukan patroli jelang peringatan HUT RI ke-80. Patroli malam dilakukan menyasar sejumlah titik rawan di kota Merauke. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan jelang dan hingga peringatan HUT RI usai dilaksanakan. Dalam patroli, Polres Merauke berhasil menjaring remaja yang berkumpul untuk mengonsumsi miras dan langsung digelandang ke Mapolres Merauke. Polres Merauke telah melaksanakan patroli cipta kondisi yang dilaksanakan setiap malam minggu dengan sasaran sajam dan minuman keras lokal juga. Selain itu, dari Satuan Lantas Polres Merauke juga telah melaksanakan kegiatan patroli Blue Light untuk menjaga Kamtipcar Lantas di wilayah kota Merauke. Patroli juga digelar untuk mencegah aksi balap liar yang meresahkan dan membahayakan pengendara. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, Pemda Merauke menggelar pasar murah pada Rabu pagi. Pasar murah digelar untuk menekan inflasi sekaligus memperingati HUT RI. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Merauke menggelar gerakan pangan murah. Dalam kegiatan ini, berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, serta bahan pokok lainnya yang dijual dengan harga di bawah pasar. Marta Bayu Wijaya, Ketua Panitia ke-80 RI menjelaskan, inflasi Merauke atau Papua Selatan di bulan Juli 2025 tinggi, berada di 5,45 seluruh Indonesia. Sehingga pangan murah ini bukan hanya untuk memeriahkan HUT RI, tapi juga untuk menekan angka inflasi. Inflasi untuk bulan Juli ya, Merauke atau Papua Selatan ya, tertinggi di mana 5,45 ya seluruh Indonesia. GPM hari ini merupakan satu gerakan kami untuk menekan inflasi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Marta menambahkan pemerintah juga memberikan subsidi untuk beberapa bahan pokok, yaitu bawang merah biasanya Rp65.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogram, dan cabai rawit dari harga Rp140.000 per kilogram hanya Rp110.000 per kilogram. Sementara itu, pasar murah akan dilakukan selama 2 hari mulai tanggal 6 sampai 7 Agustus 2025 di Warung Pangan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.